kita bersyukur diberi kesehatan. Kita bersyukur lagi udah masuk buku 1. Yang lebih didahulukan buku 2. Nah, itu ceritanya panjang. Jadi ada versi di kalangan ulama balaghah. Versinya bagaimana? Yang pertama, banyak buku memulainya dengan ma'ani dulu. Baru bayan, baru badi. Lalu ada literatur lain memulainya, buku lain, bayan dulu. Baru ma'ani, baru badi. Apa kesimpulannya? Tidak masalah. Jadi kayak begitu. Bahkan kalau mundur lagi ke sejarah perkembangan balaghah, dulu awalnya bukan balaghah namanya. Emang bayan. Disebut bayan tuh maksudnya balaghah. Bahkan menurut ulama yang lainnya lagi itu namanya al-badi. Gitu. Badi. Terus ada lagi yang menyebutnya ilmu ini ilmu fasohah. Nah itu masih rancu di awal-awal perkembangan sejarahnya. Kemudian di zaman Muawiyah kurang lebih begitu. Ada seorang ulama bernama Al-Jurjani. Dia tuh yang meruntut. Sehingga di tangan dia balaghah dianggap matang. Matang pengkelompokan bahasannya. Oh ini masuk bayan, oh ini masuk ma'ani gitu. Tapi itu juga masih banyak versi. Ada yang kedua menyebutnya sebagai bahwa yang mematangkan balaghah itu ada ulama namanya As-Sakaki. Tuh, itu mah nggak apa-apa sebagai informasi pengayaan. Yang kalau dibahas itu di bawah sebuah tema namanya dirasah tarikhiyah, studi sejarah balaghah gitu. Bukan cuma sejarah perkembangan ilmu balaghah, tetapi sejarah tokoh sampai yang terakhir. Nah, akhirnya dari sekian tokoh lewat perkembangan dan kegunaan serta pemanfaatan ilmu balaghah dalam berdebat, mempertahankan alirannya, yaitu Mu'tazilah, dianggap pendekar balaghah dari kalangan Mu'tazilah, itu adalah Imam Zamakhsyari. Maka tafsirnya balaghah itu. Dia mampu mematahkan argumentasi penafsiran ayat Sunni oleh kelompok Sunni dengan balaghah. Tuh, kata Mu'tazilah Tuhan nggak bisa dilihat. Kata Sunni bisa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu ayatnya itu juga. Tapi luar biasa. Luar biasa si Zamakhsyari. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Nadhirah artinya terbelalak. Berbinar-binar wajah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kalau Sunni karena melihat Tuhannya. Tapi kalau Mu'tazilah enggak. Karena melihat nikmat Tuhannya satu. Yang kedua, ilah itu bukan huruf jar. Ilah itu isim. Artinya nikmat. Itu lihat di surat Ar-Rahman. Berapa kali disebut dalam bentuk jamak. Fabi ayyi ala. Itu kan jamak dari ilah. Oh, kayak begitu modelnya. Sehingga memang balaghah itu sendiri artinya retorika. Seperti kapan itnab, kapan ijaz, kapan musawah. Apalagi kinayah. Dia bilang ke situ, kita bilang ke sini. Nah, itu di ilmu badi. Demikian kurang lebih. Oleh karena itu terkait dengan buku kita sekarang buku 1, versi saya bayan 1. Seperti dalam buku balaghah wadihah, qawaid lughawiyah itu balaghah itu bayan. Buku-buku yang agak klasik itu ma'ani dulu. Tapi kemudian saya menemukan ketika banyak baca tentang balaghah, ada memang mengatakan dan real induk ilmu balaghah itu ma'ani. Ma'ani jamak dari makna. Makna adanya di balik lafaz. Maka setiap kalam, setiap jumlah pada ayat Al-Qur'an itu harus dibedakan antara lafaz dan makna. Ada lafaz, maknanya apa? Nah, ilmu menangkap makna namanya ilmu ma'ani. Dan ternyata bayan tasbih yang kita pelajari, ini juga sebenarnya menangkap makna. Si A diserupakan dengan B. Oh, kalau begitu sama-sama pintar. Oh, kalau begitu sama-sama nakal. Itu kan makna. Dan kemudian tasbih itu adalah dalam buku sejarahnya, tasbih itu adalah uslub paling tua. Sebab di kalangan para penyair dulu sebelum Islam, mereka ketika mencerca lawan bicaranya pakai syair, itu tasbih seperti kerak, seperti mencela. Demikian juga memuji. Ketika dia butuh uang, dia puji khalifah itu. Hanya dengan sebait syair, akhirnya di depan khalifah dilemparin uang emas sekarung.
dilempar, udah dia pergi. Dan status sosial paling tinggi pada zamannya itu adalah penyair. Kalau zaman Nabi Musa kan pesihir. Zaman kemasan bahasa Arab itu adalah penyair. Luar biasa. Maka muncul bahasa-bahasa yang sekarang tembus ke kita, yaitu lidah lebih tajam dari pedang. Itu muncul dari dia. Hanya dengan satu bait syair, seorang penyair bisa mengangkat orang paling hina menjadi orang paling mulia. Hanya dengan satu bait syair, si penyair bisa menghinakan orang yang paling mulia. Tuh, tajam apa enggak? Iya, jadi demikian. Sekarang kita masuk tasbih. Yang pertama dari ilmu bayan. Cakupannya pertama itu dari bawah, konsep tasbih. Yang kedua rukun tasbih, yang ketiga macam-macam tasbih. Yang keempat tasbih baligh. Yang kelima tasbih tamsil, yang keenam tasbih dimni, yang terakhir yaitu tujuan tasbih. Tasbih ada tujuannya. Di Al-Quran banyak banget tasbih. Sehingga dulu ketika S1 doktorandus, nah saya kajiannya tasbih. Apa judulnya? Skripsi saya Balaghatut Tasbih fil Quran. Indahnya tasbih di dalam Al-Quran. Tuh. Bahkan bukan cuma indahnya, ada tasbih yang tak ditemukan di dalam buku-buku balaghah, di dalam Al-Quran. Dan tasbih itu unik. Di satu sisi, dia adalah tasbih, dari segi rukunnya, lafziahnya, tapi dari segi makna justru bukan tasbih. Itu maksudnya unik. Kalau tasbih itu menyerupakan. Tetapi di Al-Quran ditemukan, ada strukturnya tasbih tapi tidak menyerupakan. Maka saya beri nama. Namanya tasbih manfi. Laisa dzakaru kal unsa, laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya. Ada ka seperti, tapi ada laisa. Gitu. Iya. Laisa zahabu kal fiddah. Emas tidak serupa dengan perak. Tuh. Orang berilmu tidak sama dengan yang berilmu. Itu di satu sisi menyerupakan, tapi di sisi lain justru tidak menyerupakan. Dan puncaknya kita temui dengan yang berkaitan dengan Allah, kalimat tauhid. Laisa kamislihi syai'un. Tuh, itu menyerupakan apa tidak menyerupakan? Dari segi rukun ada seperti, itu namanya tasbih. Tapi ada laisa. Nah gitu, kurang lebih. Sehingga saya mencoba mengkaitkan boleh jadi struktur kalimat tertua, seperti kata para buku itu, adalah struktur kalimat tasbih. Iya. Kita coba menelusuri tasbih, masdar dari sabbaha, yusabbihu, tasbih. Udah ketemu kata tasbih. Baru kemudian musabbih, musabbah, sabbih, la tusabbih, musabbah, musabbah. Artinya menyerupakan. Jadi kalau ada kalimat dan kemudian itu ada unsur menyerupakan, itu namanya struktur kalimat tasbih. Si A seperti si B. Ya. Burung, pesawat seperti burung. Itu namanya tasbih. Penelusuran dalam Al-Quran. Yang pertama ditemukan dalam surat An-Nisa 157. Wa qaulihim, kata-kata mereka, inna qatalnal masih, sungguhnya kami membunuh al-masih, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Rasulullah, wa ma qataluh, mereka enggak membunuhnya, wa ma salabuh, mereka enggak menyalibnya, walakin subbihalahum. Kemudian justru yang dibunuh, yang diserupakan, subbiha, yang diserupakan, lahum bagi mereka. Insyaallah paham itu. Jadi si Yudas masuk duluan ke gedung itu, lagi dikejar-kejar, Nabi Isanya diangkat, itu kurang lebih visualisasinya. Maka kemudian rombongan yang mau membunuh itu masuk, melihat si Yudas diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Ini dia Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fih, mereka yang berselisih, la fi syakkim minhu. Ada inna, kemarin kita belajar ilmu ma'ani, adalah sungguh mereka dalam keraguan. Malahum bihi ilm. Tuh, jumlah ini sebagai taukid. Ragu, terus malahum bihi min ilm, itu taukid. Gak ada ilmu sedikit pun. Gak tahu sedikit pun bahwa itu adalah Isa atau bukan Isa, gak tahu dia.
illa tiba'adzon, kecuali ikut-ikutan aja. Wa ma qataluhu yakin. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin, ya. Paham? Itu versi Al-Qur'an. Nah, nomor 2 ditemukan surat Al-An'am, wa huwal ladzi anzala minas sama'. Dia yang menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi. Ini namanya iltifat Pak Yahya. Huwa, dia Allah yang menurunkan air dari langit. Terus fa akhrajna bihi. Terus kami, tadinya dia dari orang ketiga menjadi orang kedua. Akhrajna bihi. Nah, sehingga dalam buku Ulumul Quran, baik Imam Zarqani atau Imam Zarkasi atau As-Suyuti, Al-Itqan atau yang lainnya, memang ada bab khusus yang mengkaji tentang iltifat, berbelok. Fa akhrajna bihi nabati kulli syai'. Terus kami tumbuhkan tumbuhan. Fa akhrajna minhu, dari tumbuhan kami keluarkan khadiran, ya, yang hijau-hijau, sayur-sayuran. Nukhriju minhu habba. Terus dari itu juga tumbuhan itu yang hijau-hijau ada bebijian, mutarakiban, yang bersusun-susun. Apalagi an-nakhl, ya, kurma, mintol iha, dari pucuknya. Kinwan, daniyah. Kinwan cabang-cabang yang dekat. Wajannat, kebun, min a'nab, berisi anggur-anggur. Zaitun, kebun zaitun. Rumman, siapa tahu rumman. Delima, mutasyabihan. Tuh, ada yang rasanya sama. Wa ghairu mutasyabih. Ada yang enggak sama. Unzuru ila samarihi, lihat buahnya. Iza asmaru, apabila berbuah. Wayanih, dan apabila matang. Inna fi dzalikum, yang demikian itu la ayatil qaumi yu'minun. Tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Nah, ada mustabihan, artinya serupa. Wa huwallazi ansha'a jannat. Dia yang menciptakan jannat, kebun. Dialah yang membikin kebun-kebun ma'rusat wa ghairi ma'rusat. Ada yang bercabang-cabang, ada yang enggak menjalar itu. Wan nakhl, kurma, wazar, ya, pertanian. Mukhtalifan, beda-beda ukuluhu, rasanya. Ada zaitun, ada delima, mutasyabih wa ghairi mutasyabih. Itu ada kata mutasyabih maksudnya. Ya, tasyabaha. Oke, kulu min thamarihi, makanlah apabila berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya saat panen. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama yang berlebihan. Ya. 4, ada ini yang menarik sebenarnya. Wa qala alladziina la ya'lamun. Orang-orang yang enggak pada tahu, pada ngomong. Tuh enggak tahu agama, pada ngomong agama. Apa itu? Akhirnya ngeluarin ayat saya, salah. Ya ayyuhalalazina, apa bagaimana? Qala alladziina la ya'lamun. Laula yukallimunallah, kalau Allah enggak ngomong sama kami, au ta'tina ayah, atau memberikan tanda kepada kami. Nah, itu jawabnya dibuang. La kafarna, gitu kurang lebih. Kami tetap ingkar kepada Allah. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikian yang dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka. Misla qaulihim, seperti kata-kata mereka yang sebelumnya lagi. Kenapa begitu? Tasyabahat qulubuhum. Sebab hatinya sama. Nah, hatinya sama. Itu revolusi mental bukan cuma kemarin. Ya, sama itu. Kenapa? Hatinya sama. Qad bayyannal ayat liqaumi yuqinun. Kami jelaskan tanda-tanda. Bahkan dalam konteks lain ayat ini itu di Al-Milal wan Nihal ditemukan. Yang dimaksud kata-kata mereka sama. Maksudnya hatinya sama tapi redaksinya berbeda. Seperti sering saya katakan, contohnya begini. Iblis bilang, kenapa disuruh sujud nggak mau? Asjudu liman khalaqta tina, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iya. Apa saya sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Redaksinya begitu. Substansinya sombong. Tapi kemudian umat-umat Nabi berikutnya juga sama dan sebangun. Ketika diutus oleh seorang Nabi, lalu abasyarun yahdunana.
Apa orang model begini yang akan memberi hidayah kepada kami? Apa orang ini yang nggak bisa ngomong, ngomongnya aja nggak jelas? Gimana dia? Itu substansinya sama. Kenapa nggak diutus saja kepada kami malaikat? Kan dia cuma manusia biasa. Itu yang dimaksud tasyabahat qulubuhum. Dan sampai detik ini, sampai akhir zaman, itu adalah kedurhakaan pertama dan utama yang terjadi di alam semesta. Kedurhakaan iblis lalu menjalar ke seluruh manusia dari zaman ke zaman. Nah, gitu. Bukan itu kaji kita, tapi ada tasyabahat agar menjadi jelas arti kandungan bahasanya, yaitu serupa. Nah, baru kita masuk tasbih secara terminologis. At-tasbih wa ilhaqu amrin bi amrin akhar. Ilhaq artinya menyerupakan. Sebenarnya artinya menghubungkan. Menyerupakan satu perkara dengan perkara lain. Enaknya nggak pakai perkara. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apa saja. Yang penting memiliki keserupaan. Meja seperti pintu dalam segi bahan. Gitu. Ya. Umpamanya papan tulis seperti tembok dalam segi warna. Apa saja. Gitu. Orang itu nakal seperti setan. Apa saja pokoknya. Orang itu bersih seperti malaikat, tak punya dosa. Gitu. Itu maksudnya ilhaqu amrin bi amrin akhar. Yang penting fi wasfin, dalam satu sifat. Biadatin, menggunakan adat, alat, liqordin, karena ada tujuan. Nah, ini ilustrasi. Contohnya al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu seperti cahaya dalam segi memberi petunjuk. Udah kebayang itu? Nanti maknanya ya. Ilmu itu satu perkara, amri. Sesuatu maksudnya. An-nur itu sesuatu yang lain. Jadi ilmu diserupakan dengan cahaya dalam satu sifat fil hidayah. Maka maknanya sifat memberi petunjuk ada pada ilmu, ada pada nur. Karena serupa itulah maka menjadi diserupakan. Ya, yang disebut di dalam Al-Quran persan yang memabukkan itu persan anggur, namanya khomer. Ya, dikit atau banyak dia sama memabukkan. Kan yang disebut anggur saja. Khomer itu anggur. Gimana kalau persan yang lain, tape? Oh, ada serupa. Cuka. Oh, ada serupa. Terus ketika memiliki serupaan, oh berarti sama hukumnya. Kalau istilah istilah usul fikih namanya kias. Sama, ada musyabah, ada makis alaih, ada makis. Itu ada keserupaan. Oke, ilmu diserupakan dengan cahaya karena ada memiliki sifat serupa, yaitu hidayah, memberi petunjuk. Nah, saya minta bukan sekedar arti terjemahan ilmu seperti cahaya. Tetapi ketika disebut ilmu, itu terbayang makna ilmu. Sama seperti kita menyebut cahaya. Maka pikiran kita ada di makna cahaya. Ada lampu, mati, gelap semua. Terus terangin, trek, nah itu cahaya. Itu. Paham itu? Aspek serupanya sama memberi petunjuk. Karena punya ilmu, dia memberi petunjuk. Besok pilkada siapa yang dicoblos? Petunjuk apa bukan? Petunjuk. Itu bisa positif, bisa negatif. Ilmu mencuri, memberi petunjuk. Bagaimana cara mencuri? Ilmu bersedekah, memberi petunjuk. Cahaya, memberi petunjuk. Mati lampu, malam. Bangun jam 3 gelap. Mau kamar kecil. Dari kamar tidur. Kan nggak tahu itu mana pintu, mana jendela. Jadi keluar lewat jendela. Gelap. Langsung nyala. Tuh, cahaya memberi petunjuk. Ilmu juga begitu. Ya, ilmu. Ada keserupaan, itu yang penting. Sebab kalau tidak ada keserupaan, mana mungkin mau diserupakan. Ada laki-laki tapi sifatnya perempuan. Kayak perempuan. Langsung kita bilang. Itu orang kayak perempuan. Atau perempuan. Ada sifat-sifat laki-laki. Orang kayak laki. Nah, baru menyentuh ajaran Islam. Itu dilaknat.
La'anallahul mutakhannisin wa mutakhannisat. Ya khunsa. Ya dilaknat. Nggak boleh. Ini contoh lain. Bumi seperti bola dalam segi bulat. Bumi satu perkara. Tadi yang dimaksud ilaku amrin. Bi amrin akhor. Kurah, bola, satu perkara. Memiliki sama-sama apa? Bulat. Nah, ini al-alim. Alim artinya orang alim. Seperti lampu. Dalam segi memberi petunjuk. Ya, orang alim memberi petunjuk. Lihat itu para penceramah. Oh, memberi petunjuk. Apalagi temanya amar ma'ruf nahi munkar. Hajar aja udah. Tuh, memberi petunjuk. Lampu juga memberi petunjuk. Kayak tadi ilustrasinya insya Allah paham semuanya. Ya. Cuma yang ingin ditekankan dalam struktur kalimat tasbih harus ada yang lebih kuat. Apanya sifatnya? Iya toh? Bumi seperti bola tadi yang saya tanya. Dalam segi bulat, mana yang lebih bulat? Bola. Mana yang lebih bulat? Bola. Bola. Pamannya kamar mati lampu gelap. Kebetulan ada orang alim kita ajak ke dalam. Jadi terang apa enggak? Ya enggak lah. Coba, tapi nyalain lilin. Nah itu luar biasa, basic itu. Salah mengkonklusikan makna itu nanti ketika dipakai ilmu ini untuk menganalisis Al-Quran menjadi melenceng luar biasa. Melenceng luar biasa. Engkau seperti singa dalam segi berani. Mana yang lebih berani? Singa lah. Nah yang semacam ini nanti ada kaidah. Ya. Kalau alim sama siraj, ini proporsional. Siraj itu lebih terang. Sebab dia konkret. Yang konkret lebih kuat. Dan yang lebih kuat harus jadi musyabbah bih. Musyabbah. Nah nanti insya Allah dalam rukun ya. Itu sekedar anu saja, bayangan nanti akan kita ketemu persisnya. Dan semua tasbih yang dijumpai, itu musyabbah bih harus lebih kuat. Anta syamsun. Itu kan tasbih, memuji Nabi. Engkau bagaikan matahari. Mana yang lebih terang? Ya kalau dari saya Beda fungsi lah. Apa? Beda matahari, fungsi. kalau dari Matahari. Matahari. Kenapa dia lebih terang? Karena kelihatan. Karena seluruh jagat bisa. Karena lebih konkret. Karena konkret. Apa batasan konkret? Dapat ditangkap oleh salah satu panca indera. Maka itu lebih kuat. Kata-katanya manis seperti madu. Mana yang lebih manis? Madu. Kalau giliran madu aja udah suka. Yang suka, Apa itu? yang suka madu kan ibu-ibu, Pak. Jadi demikian, bukan hanya sekedar menyerupakan dalam satu segi. Ya. Sehingga udah semakin kental bahwa balaghah itu filsafat. Karena memang diambil dari Yunani. Sebelum ada balaghah Arab, balaghah Yunani dulu. Balaghatul Furs, Balaghatul Hind, India. Kan mereka saudara tua itu. Iya. Pak Yai tanya dulu Pak Yai. Oh, boleh. Dalam konsep mutasabih ini, apa bedanya dengan simbol-simbol seperti simbol di dalam surga, minum susu, sungai yang mengalir, ranjang dari emas, gelas dari emas, kan itu simbol-simbol, itu juga penyerupaan, merupakan. Yang kedua, apa bedanya yang di dalam ulumul Quran dengan amsalul, permisalan. Permisalan juga merupakan. Surga ibarat kebun, itu juga merupakan. Ada satu lagi yang ketiga, juga ada ayat-ayat yang mutasyabih, juga dari syabih. Apa hubungannya itu dengan ayat mutasyabih tentang pelajaran kita ini? Demikian, terima kasih. Jadi hati-hati menggunakan kata simbol. Ya. Simbol. Apalagi ketika kata simbol dikaitkan sama Al-Quran. Ya. Nah itu udah sebuah penistaan. Oh gitu. Kalau Al-Quran cerita ada bidadari, itu bukan simbol hakiki. Kalau Allah cerita tentang surga adalah kebun, ada buah-buahan, hati-hati itu. Hakiki itu. Bahkan nanti ketika sakaratul maut ditunjukin itu yang sebenarnya. Itu gitu. Ya. Oke. Simbol. Ya, memang ada
rasionalisasi simbol dalam konteks ajaran Islam. Sholat itu simbol ketundukan, simbol kejujuran, simbol. Sehingga dalam konteks mengatakan sholat itu adalah simbol, baru muncul kesimpulan hakikat sholat adalah yang setelah salam. Itu hakikatnya. Apa artinya simbol doang berhenti di simbol, tetapi pada prakteknya tidak. Nah, itu yang mencoba merasionalisasikan simbol. Simbol hanya jembatan. Sehingga dalam konteks sholat, hakikat sholat yang setelah salam. Kalau tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, itu simbol kosong. Bendera merah putih simbol. Uang kertas simbol. Tapi di balik simbol ada nilai. Nah, itulah yang hakiki. Tapi kemudian saya ulangi lagi, terkait dengan ayat Al-Quran, kita harus lebih bijak untuk menjas bahwa dia adalah simbol belaka, seperti simbol-simbol yang pada umumnya kita kenal. Bendera kuning, simbol bukan? Simbol. Tapi ada makna di dalamnya. Janur, simbol. Dan seluruh ajaran Islam, kehidupan adalah simbol. Termasuk bahasa itu simbol. Bismillah, bi itu simbol. Tapi hakikatnya adalah makna yang ada di balik bi yang harus ditangkap. Bisa ditangkap lewat ilmunya. Nah, itu dia petunjuk yang ada di balik bi. Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu makna-makna yang di balik huruf-hurufnya. Terus yang kedua apa itu? Amsal. Iya. Akar amsal itu tasbih. Nanti kita sampai pada tasbih baligh. Pada sampai tasbih apa itu? Tamsil. Yaitu perumpamaan, penyerupaan. Ada ayat namanya baru yang ketiga. Ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang memiliki kemiripan, keserupaan antara tafsir 1 dengan tafsir 2. Oh, bahasa kerennya namanya ayat-ayat interpretable. Ya, multi tafsir. Itu mutasyabihat. Saya beri contoh. Umpamanya itu ayat-ayat mutasyabihat cirinya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan iman, dengan yang gaib. Itu pasti multi tafsir. Umpamanya tentang apa itu? Surga katakan. Itu multi tafsir. Dan semua penafsiran tentang surga menjadi betul. Demikian juga neraka. Surga dan neraka beda tempat apa enggak? Apa satu tempat? Al-Quran ada cerita ketika orang-orang penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, nggak mungkin di tempat yang berbeda. Tapi pada saat yang sama, ayat Al-Quran juga membedakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tapi kemudian wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Itu dua tempat yang berbeda. Kayak begitu ayat mutasyabihat. Ya. Oke. Dan kemudian ayat-ayat lawannya muhkamat. Umpamanya Allah berfirman aqimus shalah. Shalah itu muhkam. Apa yang dimaksud shalah? Nggak ada yang berbeda pendapat. Apalagi zakat. Nggak ada yang berbeda pendapat. Ya. Semuanya sama. Berarti ada kaitannya kajian kita ini dengan tentang tasbih dengan ayat-ayat mutasyabihat. Berarti ada kaitannya. Dan ketika huruf agama itu pasti berkaitan. Oh iya. Dulu saya pernah kasih contoh yang luar biasa menurut saya ekstrim. Munajat itu berdoa. Ya kan? Dalam kondisi sendirian, baik fisik maupun non fisik. Maka istinja itu diambil dari kata dasar yang sama. Istinja itu identik dengan buang air besar. Buang air besar kan mencari tempat kesendirian. Dulu nggak ada dinding, dulu nggak ada tempat khusus, lapangan terbuka. Maka mencari tempat kesendirian itu adalah sejauh mata memandang. Kalau ngelihat udah nggak kelihatan. Nah, itu dia mencari tempat kesendirian. Itulah istinja. Karena habis dia buang air besar, dia perlu mencucinya. Maka mencucinya disebut istinja. Loh, kenapa nggak dinamai tempatnya? Itu namanya alam bil ghulabah, penamaan sesuatu karena yang menonjol. Contoh, kita ketemu ya besok di lampu merah. Sebenarnya lampu kan nggak merah doang, itu perapatan. Kenapa nggak disebut lampu hijau? Lampu kuning. Kenapa nggak disebut lampu kuning? Itu namanya karena dia lebih menonjol. Iya, jadi demikian tasbih intinya menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, baik, pesawat atau kereta seperti pesawat dalam segi cepat itu juga tasbih. Baik. Mana yang lebih cepat? Pesawat. Ya. Lalu satu lagi sebelum berikutnya, tasbih bahasa.
Bahasa adalah budaya. Budaya apa? Budaya Arab. Budaya Arab. Kalau tak sesuai dengan budaya kita, nggak bisa dibantah. Mereka melihat yang paling berani itu singa. Oleh karena itu menyerupakan orang yang berani dengan singa. Jangan dibantah. Kenapa nggak seperti gajah? Itu budaya. Rambutnya hitam. Kalau budaya kita seperti arang. Dia nggak kenal arang. Hitam. Mereka yang melihat gelap keseharian lalu menjadi budaya adalah malam. Rambutnya hitam bagaikan malam. Tuh, malam jangan dibantah, malam gelap. Orangnya hitam. Malam. Nggak ada petir, adanya di tengah laut, gelombang. Tuh Al-Quran begitu menggambarkan gelapnya kekufuran. Tangannya aja yang dia keluarin itu nggak kelihatan. Ya begitu nih orang-orang yang gelap, gila sama dunia, sama politik. Udah dikasih peringatan, ini tangannya aja dia nggak ngelihat. Apalagi orang lain. Ya Allah a'lam bishawab. Nah ini tuh. Bumi seperti bola dalam segi bulat. Kayak begini contoh tasbih gampang insya Allah. Kayak enak diulang-ulangin. Mana yang lebih bulat? Bola. Ilmumu bagaikan laut. Ilmunya seperti laut dalam segi luas. Mana yang lebih luas? Laut. Kenapa? Karena dia konkret. Sehingga nanti ada kaidah al-mahsus aqwa. Lebih kuat. Yang konkret lebih kuat dari yang makul. Bahasanya makul. Ilmu itu makul. Ilmu itu kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Itu namanya makul. Sementara laut kelihatan. Itu namanya lebih kuat. Mahsus. Cintanya bagaikan laut. Tuh konkret. Maka dia lebih kuat. Rambutnya seperti malam. Dalam segi hitam. Nah ini nggak bisa dibantah. Malam di sana luar biasa. Belum ada lampu. Malam. Jadi sangat terkesan. Kalau malam gelap gulita, terus muncul bulan. Maka indah, tak ada pemandangan yang lebih indah dari bulan purnama di gelap malam. Sehingga orang menyerupakan kecantikan dengan bulan. Itu budaya mereka. Jangan dibantah, bulan orang batu bolong-bolong. Ya dah? Bulan. Iya. Terkesan akan malam, malam artinya lail, bahasa Arabnya, malam, lail sebenarnya bukan malam artinya. Tapi udah arti matangnya malam, terus bercahaya, maka punya anak. Dinamai Nur Laila. Ya dah? Bukan nurnya jangan dibuang. Kalau nurnya dibuang jadi jelek. Orang gelap kok. Oke, nomor 5 nih, nggak ada nomornya nih. As-sahab. Awan seperti kapas dalam segi putih. Mana yang lebih putih? Kapas. Bukan soal lebih konkret, sebab sama-sama konkret. Lebih dekat, lebih bisa dibuktikan. Gitu. Catatan. Wajhu syabah pada musyabah bih harus lebih kuat daripada musyabah. Wajhu syabah adalah sifat tadi. Sifat ya. Umpamanya contoh yang tadi sebelum ini, bumi seperti bola. Mana wajhu syabahnya dalam segi bulat? Bulat, sifat bulat ada pada bumi, ada pada bola. Tapi mana yang lebih kuat? Bola. Itu syarat mutlak. Contoh ini, nomor 1, ilmu seperti cahaya. Dalam segi memberi petunjuk. Sifat memberi petunjuk ada pada ilmu, ada pada cahaya. Mana yang lebih kuat? Cahaya. Itu maksudnya. Ya. Wajhu syabah lebih kuat pada musyabah bih. Oke, saya teruskan. Nomor 2, orang alim seperti lampu dalam segi memberi petunjuk. Mana yang lebih kuat? Lampu. Lampu. Ya. Nah, nanti kalau kita udah sampai pada tasbih maklum, jadi orang alim lebih kuat. Kalau tadi ibu imajinasinya ketika ditanya, mana yang lebih kuat, lebih terang? Orang alim. Belum sampai. Belum sampai. Karena makna sebuah struktur kalimat itu bertingkat-tingkat. Ada makna standar, ada makna menengah, ada makna yang lebih tinggi. Kayak begitu. Sehingga dari sekian makna-makna kalam yang paling tinggi, yaitu kemudian diputuskan Al-Quran. Dia mukjizat.
Nomor 3, anta kasyamsi, engkau bagaikan matahari, fidya dalam segi terang. Ini yang standar. Standar. Nabi diserupakan dengan matahari, itu standar, matahari lebih terang. Tapi nanti lebih tinggi lagi, maka ada sahabat yang merasakan terangnya Nabi lalu berkata di hadapan Nabi, andai kata hari ini matahari tak terbit, tetapi engkau ada ya Rasulullah, aku lebih senang engkau ketimbang matahari. Sebab matahari memberi kehidupan. Nabi Muhammad juga memberi kehidupan. Kehidupan yang diberikan oleh matahari nggak seberapa dibanding dengan kehidupan yang diberikan oleh Nabi. Kehidupan yang diberikan oleh Nabi, terangnya, itu bukan cuma waktu hidup di dunia, di kuburan jadi matahari tembus nggak kuburan. Gitu, itu udah tingkat berikutnya. Sehingga nanti ada tasbih maklum, tasbih yang dibalik. Dia luar biasa kejam seperti iblis. Maka iblis lebih kuat. Melebihi iblis. Iblis seperti dia. Nah, itu udah di atas standar. Ya. Engkau seperti binatang. Dalam segi apa? Bejatnya gitu kurang lebih lah. Dia nggak tahu ibunya. Itu binatang. Apa itu contohnya? Binatang, kucing, dia tahu mana laki, mana perempuan. Ya dah? Manusia. Nah, itu yang disenangi oleh bangsa, oleh apa itu? Oleh apa orang zaman sekarang. Ya, sehingga logikanya ketika terjadi perdebatan terkait dengan itu dan macam-macam, akhirnya disekak matinya begitu. Kucing aja, ayam aja tahu. Ayam jago tahu mana laki mana perempuan. Manusia. Maka Al-Quran udah lebih dulu itu. Menyerupakan kayak ulaika kal an'am. Itu tasbih. Itu standar. Mereka kayak binatang. Oke, ini yang standar-standar dulu. Ya. Berikutnya Pak Jamal. Ya, bumi seperti bola. Seperti bumi musabah, bolanya musabah bih gitu Pak. Oh iya betul. Nih mau masuk ke situ. Iya. Kalau dibalik bola seperti bumi dalam segi bulat, bolanya didahulukan, tetap aja dia didahulukan dia sebagai musabah bih tetap. Iya. Beda dong. Kalau dibalik menjadikan musabah menjadi musabah bih menjadi musabah, itu namanya tasbih maklum. Nah, baru kita nih masuk rukun tasbih. Tasbih konsepnya tadi ya, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu yang harus lebih kuat. Contoh tasbih al-alimu kasirat fil hidayah. Al-alimu disebut musyabah. Musyabah adalah sesuatu yang diserupakan. Ka disebut adat. Sirat disebut musyabah bi. Musyabah bi adalah sesuatu yang diserupakan dengannya. Ilmu diserupakan dengan lampu. Itu ya orang alim. Lalu sifat yang menyerupai disebut wajhu syabah. Perlu dicatat. Berarti wajhu syabah itu dimiliki oleh alim, dimiliki oleh siraj, dimiliki oleh musyabah, dimiliki oleh musyabah bi. Justru kesamaan kepemilikan ini yang kemudian bisa diserupakan. Kalau enggak bisa. Tuh ini, coba perhatikan. Rukun tasbih. Al-alimu kan nuri fil hidayah. Al-alim namanya? Musabah. Apa? Al-ilmu musabah. Musabah binya mana? Nur. Kayaknya apa? Saya adat. Ya. Wajhu syabah mana? Hidayah. Ya, bisa satu, bisa semua. Dua-duanya. Hidayah V-nya mah. Maka maknanya sifat memberi petunjuk ada pada ilmu, ada pada cahaya. Cuma cahaya lebih kuat gitu. Jadi itulah yang dimaksud tadi musabah bih, wajhu syabah harus lebih kuat pada musabah bih. Orang alim tuh seperti lampu. Musabah adat, musabah bih, wajhu syabah. Anta kasyamsi fidya. Ya. Berikutnya kita fokus di adat. Ya. Adat. Ini unsur penting. Baik tersurat atau tersirat. Jadi rukun tasbih ada 4. Pertama musyabah, kedua adat, ketiga musyabah bi, keempat wajhu syabah.
Ya. Oke. Musyabah adalah sesuatu yang diserupakan. Ka adat. Lalu musyabah bi adalah sesuatu yang diserupakan dengannya. Wajhu syabah adalah sifat keserupaan. Dari semua rukun tasbih, kita mulai rinci nih, mulai dari adat. Apa itu adat tasbih? Adat tasbih adalah kata, baik isim maupun fi'il atau huruf, yang maknanya seperti. Itu sudah selesai. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak sekali sinonim seperti, bagaikan, serupa, ada lagi bak. Benar ya, insya Allah paham. Jadi semua kata yang artinya seperti. Karena kata itu nggak keluar dari isim fa'il huruf, oleh karena itu ada tasbih dari segi bentuk. Ada 3. Ada bentuk isim. Mislu, shibuhu. Maka mengidentifikasi struktur kalimat tasbih atau bukan tinggal ngelihat adatnya. Oh, ada tasbih, pasti ini kalimat tasbih, struktur kalimat tasbih ada seperti. Mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ya, matanya seperti kelereng dalam segi bulat. Tuh ada kata seperti. Ya. Itu. Giginya bagaikan sisir dalam segi rapi. Rambutnya bagaikan malam. Tuh bagaikan. Ada. Oke, karena balaghah bahasanya bahasa Arab, jadi acuan katanya yaitu pada isim fa'il huruf. Bentuk isim. Bentuk seperti, maka dia ada tasbih. Yumasilu, yusbihu. Contoh aja, yusabbihu. Nah, kemudian bentuk huruf cuma 2, ada ka, ada ka'ana. Ka seperti, ka'ana seolah-olah. Seolah-olah kan seperti. Oke. Banyak ka'ana dalam Al-Qur'an. Nah, ini dia. Contoh, perhatikan. Jadi tasbih ada rukunnya. Rukunnya ada 4. Pertama musyabah, kedua adat, ketiga musyabah bi, keempat wajhu syabah. Kalau tasbihnya al-ardu kal qurrah istidarotan, maka al-ardu musyabah. Ka adat. Qurrah ya jangan qurrah. Qurrah musyabah bi. Istidaroh itu sifat dalam segi bulat. Jadi wajhu. Ilmu engkau seperti laut dalam segi luas. Ilmu musyabah. Mislu adat. Ini mewakili isim. Adatnya bentuk bahbi. Karena mudhofun ilaih musyabah bi. Lalu sa'atan, luas. Wajhu syabah. Al-wuddu cinta. Yusyabih, menyerupai. Ini mewakili fi'il. Bahro karena maf'ul. Laut. Umkon dari segi dalam. Mana yang lebih dalam? Hah? Nah, nanti Indonesia menarik itu. Ada hitamnya arang. Tak sehitam rambutnya. Tuh, itu rada pelik menganalisisnya. Hubungannya dengan tadi tasbih manfi ya. Nomor 4, rambut yumasil, tuh mewakili fi'il. Al-laila, menyerupai malam. Sawadan, dalam segi hitam. As-sahab, awan. Yudhari'. Yudhari artinya menyerupai. Maka fi'il mudhari', fi'il yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim. Dalam hal apa? I'rab. Maka fi'il mudhari' mu'rab. Al-qutna, awan menyerupai kapas. Bayadon, dalam segi hitam. Selesai. Rukun tasbih. Ini tentang adatnya. Putih dong kok hitam. Ya, jadi mengidentifikasi struktur kalimat tasbih maksudnya dari adat. Nanti adatnya ada yang disebut, ada yang dibuang. Sa. Tapi ada tasbih. Makanya adatnya dibuang namanya. Apa namanya? Saya beri contoh. Umpamanya nisa hukum. Apa terusannya? Harsulakum. Ada tasbih. Sama syukur. Istri kalian bagaikan Ladang. ini siapa ibu-ibu yang jawab? Bagaikan ladang. Oh aja. Oke, walaupun nggak ada K. Apalagi nanti ada itu qasidah yang menyambut Nabi, memuji anta syamsun. Ada bagaikan nggak itu?
Tidak ada. Ada. Tidak ada. Bukan engkau matahari. Nah, itu ada kandungan makna yang berbeda. Tuh, beda. Ya. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nur. Itu nggak disebut. Adatnya maksudnya. Nah, itu udah tinggi. Balik. Oke. Nah, kita masih anak-anak tangga awal-awal ini. Adanya. Kertas. Hum tasbih makul, deka berarti tasbih. Nanti ditangkap maknanya. Itu. Jadi hubungannya ke tafsir, bagaimana memahami yang konkret, yang abstrak jadi konkret, itu dia lewat balaghah. Di antaranya tasbih mengantarkan kita. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kalau kiamat, bagaikan anai-anai. Raron ya, berterbangan nggak beraturan. Panik. Tapi kalau giliran dibangkitkan, trompet bangkit, itu jalannya. Yang satu arah itu diumpamakan dalam Al-Quran. Jarod belalang. Coba dia kalau jalan beraturan itu. Beraturan. Sehingga divisualisasikan keadaan. Yaitu sementara kalau ketika dibangkitkan, itu menuju tujuan yang jelas, yaitu mahsyar. Iya, tidak berhamburan. Demikian yang diantara yang dikandung oleh tasbih. Coba perhatikan rukun-rukun tasbih. Ini mah sebagai jembatan sarana pemantapan. Saya mempunyai seorang teman. Tubuhnya kekar seperti karang. Ada tasbih apa tidak? Ada. Mana musyabah? Musyabahnya tubuhnya. Mana musyabah bih? Karang. Mana wajhu syabah? Kekar. Nah itu. Mana adat? Adatnya seperti. Bahasa Arab. Tubuhnya kekar. Rambutnya hitam seperti. Nah, jadi kalau konsep apa wajhu syabah, apa musyabah dipaham, maka pendekatannya nggak usah tata letak. Al ilmu kan nuri fil itu kan tata letak itu. Nggak apa-apa karena pemula ya. Oke, mulai bisa. Pandangannya tajam seperti pisau. Tuh ada seperti berarti mana musyabah? Musyabahnya pandangannya. Iya. Terus musyabah bih? Pisau. Wajhu sabahnya tajam. Adatnya seperti. Terus musyabah bih? Musyabah bihnya pisau. Pisau. Tuh. Kan kalau kita biasa itu lirikannya tuh tajam seperti gitu kurang lebih pisau. Pedang. Iya. Lanjutnya kulitnya musyabah. Bahbi. Seperti adat. Halus. Halus. Wajhu sabah. Wajhu sabah. Nanti ada struktur kalimatnya bukan begini lagi. Halusnya. Halusnya. Tuh, halusnya disebut di depan. Halusnya kulit bayi itu seperti sutra. Ditaruh dimanapun, wajhu sabah adalah sifat kita. Maka diacak-acak pun kita tahu, oh ini sifat. Ya. Dia seperti Fir'aun. Dalam segi apa? Titik-titik. Itu bisa dijawab. Kalau Fir'aun seperti apa itu? Korun. Itu simbol. Jadi simbol dia. Oke, kita teruskan. Cita-citanya tinggi seperti bintang di langit. Ya, cita-citanya musyabah. Bintang di langit. Musyabah bih. Seperti ada tinggi. Tuh wajhu syabah. Itu sifat. Kata-katanya manis seperti madu. Pendiriannya kokoh seperti gunung. Hatinya keras seperti batu. Ini sama sih. Sama aja, nggak apa-apa ini nih. Aku mempunyai seorang teman. Matanya bundar bagaikan kelereng. Kalimat tadinya mulai dari matanya bundar bagaikan kelereng. Adapun aku mempunyai seorang teman itu mah nggak kategori tasbih. Sekaligus mengidentifikasi tasbih yaitu batasan. Batasannya apa? Rukun. Ada musyabah yang diserupakan. Ada musyabah bi yang diserupakan dengannya. Ada adat. Ada wajhu syabah. Nah itu dia. Dalam contoh ini matanya bundar bagaikan kelereng. Matanya musyabah.
Kelereng musyabah bih. Bagaikan adat. Ya, hilang lagi. Wajhus syabah. Wajhus syabah. Tuh, bundar. Kalau struktur standar yang pertama dikenalkan dengan tasbih begini jadinya. Matanya bagian dalam segi bundar. Nah, itu begitu semua nanti mengidentifikasi rukun tasbih berdasarkan tata letak. Ada kekeliruan. Indah bagai alisnya semut beriring musyabah bi bagaikan adat. Indah apa tuh? Waju syabah. Dia syaratnya harus sifat. Suara tulisan bagai suara bingung terkenal. Sama tuh cari ya. Apabila berdebat hatinya keras bagaikan batu. Tasbih lagi. Mulai dari hatinya keras bagaikan batu. Apabila berlari cepat sekali bagaikan kilat. Tuh, jadi musabahnya berlari. Musababinya kilat. Waju syabahnya cepat. Adatnya bagaikan. Apabila berpikir diam 1000 bahasa bagaikan patung. Diam musabah. Musababinya patung. Ya, waju syabahnya salah. Diam itu berpikirnya musyabah. Musababinya patung. Waju syabahnya diam. Patung kan diam aja tuh. Ngomong enggak, denger enggak, ngelihat enggak, tuh disembah. Kulitnya halus bagaikan sutra, bibirnya merekah bagaikan buah delima, jalannya gontai bagai jalannya pragawati dunia. Cuma keringatnya memabukkan bagaikan khamr. Bisa bikin sendiri. Jadi apa namanya? Di mana ada struktur kalimat mengandung penyerupaan itu namanya tasbih. Baru nanti tasbih apa? Tasbih tamsil. Iya. Apalagi dalam hadis umpamanya. Al-mu'minu 'alal mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Hubungan mukmin satu dengan lainnya bagaikan bangunan kokoh. Satu sama lain saling menguatkan. Nah, menarik dikaji. Hanya dalam hadis itu ya. Lalu nanti sisanya kita